Nah di situ di pos 7 itu ada petilasan. Jadi ada kayak semacam batu nisan gitu ya. Ada namanya. Di situ kami, Wah, salah jalur sih. ini salah jalur sih. Gimana kalau kita cari jalur sebelah kiri yang tadi? Dan sosok api Banaspati ini dikatakan itu adalah perwujudan dari jin. Wah, wis aku gak kuat lagi. Aku gak kuat lagi. Tinggalan aja. Saya gak kuat ini. Saya gak kuat. Tinggalan aja lah, tinggalan. Kita juga nggak tahu. Cuman waktu itu kesalahan kami berempat yaitu satu, kita meninggalkan teman pendakian kami di jalur pendakian, sedangkan kami puncak. Itu benar-benar penyesalan kami waktu itu. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Supolo Channel teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke segmen cerita misteri lagi nih, alias cermis teman-teman. Nah di cerita kedua ini saya akan menceritakan kisah mistis saya di Gunung Arjuno via Purwosari teman-teman. Jadi saya mendaki Gunung Arjuno via Purwosari ini itu sekitar 4 tahun yang lalu, atau di tahun 2018 atau enggak 2019 gitu. Saya sedikit lupa ya. Pokoknya di antara tahun 2018 atau enggak 2019. Pokoknya masih waktu kuliah nih. Nah, kejadian mistis yang saya alami ini salah satunya itu adanya api Banaspati di jalur pendakian itu, teman-teman. Waktu kita itu mau summit attack alias dari camp ke arah puncak Arjuno. Nah, itu kita melihat api Banaspati, semacam api gitulah ya. Selain itu juga, waktu itu kami disesatkan juga sih. Terus kemudian kita ketemu orang ya, dia nggak pakai tenda, dia cuma pakai sleeping bag. Terus kemudian tidur di depan daerah tenda kami. Nah, tapi sebelum itu, kalian subscribe dulu ya. Kemudian kalian like, komen, dan juga share. Karena nantinya saya akan update terus cerita-cerita mistis lainnya teman-teman. Oke lah, langsung saja kita mulai aja cerita misterinya alias Cermis. Oke teman-teman, jadi awal mula saya ingin mendaki Gunung Purwosari itu yang pertama karena jalur Purwosari ini adalah jalur yang benar-benar sepi teman-teman. Waktu itu ya di tahun 2018, 2019 nggak tahu kalau sekarang ya. Tapi kayaknya sekarang sih sudah rame jalur itu. Cuman di waktu tahun 2018, 2019 itu yang naik bisa dihitung jari lah ya. Selain itu juga daerah Purwosari itu masih kental dengan yang namanya candi-candi atau patung-patung kayak gitu di setiap jalur pendakiannya teman-teman. Nah itu yang menjadikan saya dan juga teman-teman tertarik untuk naik Arjuno alias untuk naik Gunung Arjuno via Purwosari, bukan jalur lainnya misal seperti Tretes atau yang lainnya. Itu saya memilih Purwosari karena itu. Tapi yang pertama karena sepinya itu sih. Oke, kita mulai sebelum kita mendaki dulu ya. Jadi saya itu rencana melakukan ekspedisi kali ini itu 5 orang. Jadi nama-nama mereka ini ya saya sebutkan aja lah ya, karena ini cerita pengalaman mistis saya sendiri. Yang pertama itu saya, kemudian Hasan, kemudian Ahmed, Mail, dan juga Edo teman-teman ya, atau Cuplis nih. Nah itu kita berlima rencananya itu berangkat dari Surabaya, karena memang waktu itu kami ngekos di sana dan kuliah di Surabaya juga nih. Kita berangkat itu rencananya jam 10 malam dan rencana kita naik itu cuma 2 hari 1 malam, karena si Edo atau si Cuplis ini waktunya terbentur karena dia besoknya itu bekerja. Nah oke, setelah jam 9 itu kami packing dulu nih di kosan ya kan. Packing, mempersiapkan alat-alat apa saja yang kita bawa selama mendaki. Kemudian jam 10 kita barulah berangkat itu. Kita berangkat ke desa Purwosari. Kayaknya di sekitar Pasuruan dah, kalau nggak salah loh ya Purwosari itu. Nah singkat cerita, kita langsung menuju tuh ke daerah Purwosari. Sekitar kurang lebih dari jam 10 itu memakan waktu 11, 12, 2 jam setengah satu dini hari kita sampai di base camp teman-teman. Tapi sebelum sampai di base camp itu ada kejadian yang membuat kami sedikit merinding waktu itu. Karena apa? Karena suasana di desa Purwosari itu benar-benar sepi teman-teman. Apa mungkin itu karena sudah dini hari ya? Saya juga kurang tahu sih ya. Cuman emang daerah-daerah desa itu kebanyakan kan sepi tuh ya. Dari jam 9 malam itu aja sudah sepi. Nah tapi di jalan besar itu masih rame. Ketika kita memasuki daerah
desa Purwosari itu benar-benar sepi teman-teman. Nah kan tetapi saat sepi itu ketika kami sedang mengendarai sepeda motor, itu kami mendengar dengan jelas suara lagu Jawa teman-teman. Iya benar, lagu Jawa. Entah karena ada angin dari jalan besar itu ya yang membawa suara itu, atau memang ada orang yang menyetel ya atau memainkan sound system dengan lagu Jawa itu. Kita juga nggak tahu nih. Cuman waktu itu kami mendengar suara lagu Jawa sih. Nah, singkat cerita kita sudah sampai tuh di base camp Via Purwosari. Di situ kami melihat ada rombongan yang sedang jurit malam ya. Di situ mereka memutari sebuah lilin. Kayaknya itu kalau nggak salah 5 orang laki-laki, kemudian 2 orang perempuan atau 3 gitu. Nah, mereka lagi jurit malam tuh. Kita parkir kan waktu itu. Ditemani satu warga lokal di situ lah. Dan lagu Jawa yang saya dengar tadi itu hilang teman-teman. Nggak kedengeran di desa Purwosari itu atau di base camp Purwosari itu. Nah singkat cerita kemudian setelah kami parkir sepeda itu ya, kita beli tuh minuman hangat ya di depan base camp Purwosari itu kan ada warung. Kemudian aslinya warung itu tutup teman-teman karena 1:30 malam sih. 1:30 dini hari itu warung udah tutup karena ada warlock yang jaga parkir di situ, yang jaga base camp di situ. Kami minta ke bapak itu ya untuk dibikinkan minuman hangat. Kita belilah di situ. Namun tiba-tiba si Mail ini itu perutnya sakit teman-teman, alias kepingin boker. Nah saya tanya tuh ke bapak penjaganya, Pak, kamar mandinya ada nggak Pak? Oh ada. Cuman waktu itu katanya lagi digembok. Jadi kamar mandinya itu digembok sampai pagi tiba waktu base campnya itu buka. Nah pasti kalian muncul nih pertanyaan, kenapa kok nggak ke rumah masnya itu? Kita waktu itu nggak enak sih, karena ini boker sih teman-teman. Si Mail ini kepingin boker. Alhasil kita cari aja tuh masjid di bawah. Jadi saya sama Mail itu ngeluarin sepeda lagi, kemudian kita turun tuh ke bawah cari masjid. Yang pertama ada tuh musola, cuman nggak ada WC-nya. Nah akhirnya kita turun lagi sampai di masjid yang lumayan besar. Di situ kita nemu nih kamar mandi nih. Cuman pas si Mail itu lihat itu nggak ada klosetnya. Jadi cuman bak air yang biasa dipakai buat tempat kencing itulah ya, kamar mandinya itu. Tanpa pikir panjang karena si Mail ini sudah nggak kuat ya, nggak kuat nahan. Dia akhirnya bilang ke saya, Loh, tadi kresek loh. Cari kresek. Wih, gak kuat. untungnya ada kresek tuh di jok sepeda motornya si Mail ini. Dia bawa kresek. Nah saya kasih tuh. Dia langsung buru-buru tuh ke dalam kamar mandi. Nah saya tunggu di luar masjid. Anehnya teman-teman, itu saya dengar lagi nih suara lagu Jawa di daerah situ. Jadi ketika waktu di base camp itu kan kita nggak kedengeran tuh lagu Jawanya. Nah pas saat saya sedikit turun, lumayan lah jaraknya itu ke daerah lumayan bawah untuk cari masjid itu. Dan ketika saya sudah sampai di masjid dan menunggu si Mail, itu dengar suara lagu Jawa itu lagi. Nah selain itu juga ada suara anjing menggonggong. Jadi suara lagu Jawa dipadukan dengan anjing menggonggong itu bikin saya takut teman-teman. Jadi saya langsung aja masuk ke masjid ya, ke daerah kamar mandinya. Saya dodok tuh pintu kamar mandinya si Mail. Bos, ayo bos, cepet bos, aku putih bos, aku takut gitu loh. Saya ketakutan waktu itu karena memang merinding sih. Lagu Jawa di dini hari itu kan gak make sense sih kalau menurut saya itu. Bayangkan lagu Jawa di daerah pedesaan kaki gunung, entah itu acara atau gimana, yang pasti ini dini hari loh, 1:30, bayangkan. Nah singkat cerita waktu itu ketika sudah saya gedor-gedor pintunya, si Mail ini ngomong, Se, kurang titik. Enteni. waduh, akhirnya saya langsung itu jawab lagi, ayo bos, aku putih bos, cepet. Wis ayo cepet, aku tak anteni nang ngarep kene wis, aku nang njupuk wedi gitu teman-teman. Saya bilang gitu karena waktu itu saya takut banget tuh, parno gitu kan ya. Udah gelap-gelap, suasana desanya itu sepi, ditambah suara lagu Jawa dan juga lolongan anjing. Nah akhirnya si Mail ini sudah selesai tuh beraknya. Nah dia buka pintunya, Loh, ini ditaruh mana nih? dia bawa kresek yang isinya itu asam teman-teman ya. Itu. Mohon maaf nih para warga di situ ya. Dulu itu kami ya bisa dibilang salah lah tindakan kami itu. Oke ya lanjut. Jadi si Mail itu ngomong gitu ke saya jawab tuh, gua ya delek tong sampah atau semacamnya. Nah akhirnya kita keluar tuh di masjid, kemudian cari tong sampah atau pembuangan sampah lah. Itu nggak ada teman-teman. Kita cari-cari nggak ada. Nah akhirnya kita buang tuh di daerah selokan ya, karena waktu itu kan kemarau tuh. Jadi mohon maaf banget nih para warga di situ. Kita buangnya di selokan teman-teman. Selokan yang kering, bukan selokan yang masih ada airnya gitu ya. Nah oke, singkat cerita kita langsung menuju ke base camp setelah si Mail ini buang air. Kita menuju base camp, kita tidur di pelataran warung yang ada di base camp Purwosari itu sampai pagi jam 5 lah.
Nah oke, langsung aja lanjut ketika kita tungguin sampai jam 9 pagi. Karena jam 9 pagi itu base camp Purwosarinya sudah buka dan sudah siap untuk melakukan registrasi pendaftaran. Nah setelah itu kita siap-siap tuh ya kan. Jam setengah 9 itu kita siap-siap untuk melakukan registrasi. Nah ketika jam 9 pas itu nanti kita bisa langsung melakukan pendakian. Jadi kita waktu sampai di base camp itu kan ada satu rombongan. Nah ketika jam 8 pagi itu ada rombongan satu lagi yang datang. Rombongan itu berjumlah 2 orang. Mereka dari Malang, asli Malang sini, katanya gitu. Namun yang berangkat duluan itu rombongan kami, 5 orang ini. Kita berangkat tuh melakukan pendakian. Nah jadi saat melakukan pendakian itu kami selip-selipan nih, atau duluan nih, sama mas-mas 2 orang yang rombongan dari Malang itu. Itu kami duluan, kemudian kami istirahat, mereka duluin. Gitu terus sampai di waktu itu di pos 2 kalau nggak salah ya, di Sendang Dewi Kunti. Itu kami berpisah. Dia duluan dulu tuh. Entah lanjut ke pos 3 atau di mana saya nggak tahu tuh. Yang pasti waktu ketika kami mendaki ke pos-pos selanjutnya, itu kita nggak nemu sama sekali rombongan itu. 2 orang yang asli Malang itu kita nggak ketemu. Nah, yang menjadikan ini semakin janggal itu ketika peraturan di base camp itu kan ngomong nih, Jangan mendaki dengan anak ganjil. nah kita mendaki dengan anak ganjil waktu itu 5 orang, ya kan. Saya juga waktu itu pakai jaket merah, padahal di peraturan base camp itu kita nggak boleh gunain pakaian yang warnanya itu merah. Kita langgar beberapa lah peraturan-peraturan yang ada di base camp itu, teman-teman. Selain itu juga waktu di jalur pendakian, ini si Mail lagi-lagi nih ya. Si Mail ini ngomongnya ini kotor banget teman-teman ya. Dia nggak bisa jaga mulutnya sih ini. Jadi waktu itu kan di 2018 atau 2019 gitu, itu kan viral tuh ya, yang kata-kata kayak gini. Ingin ku teriak. Nah gitu teman. Pokoknya kayak gitulah, kata-kata seperti itulah. Dia waktu itu ngomong kotor terus kayak gitu. Kemudian dia ngomong jorok lagi di daerah. Pokoknya setiap jalur pendakian kalau dia itu kesal atau capek gitu ya, dia mengungkapkan emosinya dengan melontarkan kata-kata kotor. Nah ini nih awal mulanya nih, yang menjadi rentetan kisah misteri kali ini. Oke, sebelum itu saya mau ceritain dulu nih pos-pos yang ada di Gunung Arjuna via Purwosari ini. Jadi pos pertama itu namanya Gua Untubogo. Di situ banyak ya bangunan-bangunan yang sudah tidak asing lah bagi para wisatawan. Karena di situ masih kayak tempat wisata gitu, bumi perkemahan wisata. Kemudian setelah pos 1 itu kita menuju ke pos 2. Kemudian pos 2 ini namanya Tampuwono. Di situ banyak terdapat warung-warung karena setelah Tampuwono ini itu ada sendang ya. Sendang ini namanya Sendang Dewi Kunti. Nah di situ katanya ada banyak peziarah yang waktu ziarah itu mandi di situ di Sendang Dewi Kunti. Ya namanya itu Sendang Dewi Kunti teman-teman ya. Benar-benar spooky ya namanya itu ya. Nah di pos 3 ini namanya pos Eyang Sakri. Di situ ada semacam bangunan lah ya kayak pos itu. Kemudian setelah pos 3 itu ke pos 4 namanya Eyang Semar. Tapi sebelum ke pos 4 itu ada satu tempat, yaitu namanya Alas Tengah. Di situ terdapat suatu bangunan yang pintu masuknya atau gapuronya itu bertuliskan aksara Jawa, teman-teman. Dan di situ saya rasakan sama teman-teman saya itu hawanya berbeda dari 3 pos yang saya lewati. Hawanya itu berbeda dari 3 pos yang saya lewati. Benar-benar berbeda lah, kayak semacam lembab gitu, kayak benar-benar lembab gitu, nggak ada angin, nggak ada apapun waktu itu ya. Kita sampai nggak berani waktu itu untuk istirahat di situ. Kita cepet-cepet lah ke pos 4 itu ya. Pokoknya nggak sampai berhenti di situ lah, di Alas Tengah itu. Karena sebelum saya naik itu kan saya cari dulu informasi mengenai jalur ini di Google gitu ya. Dan di Alas Tengah itu katanya yang paling angker, teman-teman. Waktu itu kami juga nggak ke dalam ya, karena dikunci waktu itu. Jadi nggak bisa lihat di dalamnya itu ada apa gitu. Yang pasti kita waktu itu takut untuk istirahat di situ. Kita langsung cabut lah pokoknya. Nah, kemudian ke pos 4 namanya Eyang Semar. Di situ banyak tuh rumah-rumah kayak tempat-tempat berteduh gitu ya, rumah atau pos-pos kayak gitu. Banyak sih, ada musolanya juga. Kemudian ada patung atau arca-arca peninggalan yang di situ masih terdapat dupa dan juga bunga, teman-teman. Kayak semacam orang yang habis sembahyang gitu ya, ritual gitu. Setelah kami waktu itu istirahat di pos 4 ya kan. Nah di pos 4 itu kami selalu ditemani oleh seekor kucing di situ. Selain itu juga anjing sih ya. Jadi di jalur pendakian itu ada anjing, teman-teman. Oke, singkat cerita kita langsung menuju ke pos 5. Pos 5 ini namanya Mangkutoromo. Di situ ada rumah
seorang pria ya, yang katanya itu dia tinggal di situ. Entah dia itu memang menyendiri di situ atau mencari ilmu ya, saya juga nggak tahu. Cuman dia benar-benar tinggal di situ gitu loh. Rumahnya nggak kayak pos yang ada di pos 4 itu. Pos 4 itu kan nggak ada pintunya. Nah di sini benar-benar kayak rumah. Di pos 5 itu benar-benar kayak rumah gitu. Ada pintunya. Dan waktu itu kami ketemu sama beliau, saya tanyain tuh. Katanya dia juga berasal dari Surabaya teman-teman. Namanya siapa gitu saya lupa. Nah setelah itu kami istirahat tuh. Kita isi air di pos 5. Karena sumber air di situ terletak di pos 5. Di pos Manggutoromo itu. Jadi sebelum kami berangkat itu kan saya tanya-tanya tuh ke bapak yang rumahnya itu ada di pos 5 itu. Itu saya tanya tentang peraturan yang kok nggak boleh pakai baju merah gitu ya. Saya tanya tuh, Pak, ini kesini kok nggak boleh pakai baju merah ya? Kenapa gitu? Saya tanya begitu tuh. Dan jawabnya itu, Warna merah itu warna mara bahaya. dalam pikiran saya tuh, oh iya paling merah di sini kan kalau di gunung itu simbolnya tuh kayak api gitu ya. Pikiran saya waktu itu begitu. Karena di gunung itu kan kalau ada api pasti kebakaran. Dan jadi bikin mara bahaya buat alam-alam di sekitar situ. Oke, jadi lanjut kita ke pos 6. Namanya Candi Sepilar. Tapi sebelum kita sampai ke Candi Sepilar itu kan ada tangga ya. Ada tangga yang di sampingnya itu banyak patung-patung. Nah, di situ kami ketemu dengan seorang peziarah ya. Kenapa saya katakan peziarah? Karena dari tampangnya itu mereka bukan tipe-tipe orang yang naik gunung. Mereka nggak pakai tas, mereka nggak pakai sepatu, mereka pakai sandal jepit gitu. Kemudian pakai sarung yang disampirkan gitu ya. Jadi 2 orang di situ. Mereka bilang ke kita yang waktu itu memang tanya nih, pos 6 masih jauh nggak? Pos 7 masih jauh nggak? Kita tanya gitu ke 2 orang ini. Nah akhirnya mereka jawab, Lumayan. Itu kan. Yang penting pokoknya kalau ndaki itu, yang penting yakin. yang penting yakin, jangan menyerah gitu pokoknya. Dia bilang gitu, pokoknya yakin, jangan menyerah. Jadi intinya pokoknya jangan nyerah lah, yang yakin gitu ya. Karena waktu itu memang ada satu orang nih, si Mail ini teman-teman ya lagi. Dia kan pertama kali naik gunung nih. Dan gunung pertamanya itu adalah Gunung Arjuno ini, 3000-an mdpl. Sebenarnya sama sih ya. Kami juga pertama kali banget ini, waktu itu di 2018-2019 itu, kita naik gunung yang tingginya itu 3000-an meter di atas permukaan laut. Kami sama-sama, cuman waktu itu yang baru pertama kali mendaki itu hanya si Mail aja. Sedangkan kami berempat ini, saya, Cuplis, Ahmed dan juga Hasan, ini sudah pernah mendaki sebelumnya. Jadi ya nggak begitu mengeluh lah. Nah si Mail ini yang mengeluh nih, yang katanya kakinya lumayan kram gitu ya. Oke lanjut, setelah kita ketemu sama 2 orang itu, akhirnya kita sampailah di pos 6 Candi Sepilar. Di situ ada ya namanya juga candi ya, ada candi teman-teman. Jadi tiap candi itu pasti ada sih dupa semacam wewangian gitu ya, sama kembang-kembang gitu. Pasti ada itu di setiap pos-pos candi-candi itu ya. Itu ada teman-teman. Kita lanjut tuh ke pos 7, ke pos Jowo Dwipo namanya. Nah di situ memang bener sih kata-kata dari 2 orang peziarah tadi itu sangat berguna banget bagi kita. Yang waktu itu saya, Mail, kemudian Hasan dan juga Ahmed ini kan jalannya lebih lambat daripada si Cuplis ini atau si Edo ini. Jadi si Edo ini duluan teman-teman. Dia duluan sambil kalau datang pertama di pos 7 itu ngabarin, dia teriak gitu. Karena si Mail sama si Ahmed ini sudah kecapean. Mereka kayak nyerah gitu. Mau sampai ke pos 7 itu mental mereka diuji dengan trek pendakian atau jalur pendakian yang makin nanjak. Ya sembari mengeluh gitu, mereka juga berteriak sih ke Cuplis. Sik suwe dah please. Gitu. Pos itu sik suwe dah. Pos 7 sih lama dah. Kelihatan gak pos 7 gitu teriakannya. Karena teringat kata-kata 2 orang peziarah tadi, wis penting yakin wis. Penting yakin kita sampai ke pos 7 gitu. Saya bilang ke si Mail dan juga si Ahmed. Sebelum dia duluan itu si Cuplis juga bilang, pokoknya ini nanti mau nggak mau tangkem ke pos 7 gitu, sesuai planning awal. Karena di jalur pos 6 ke pos 7 ini emang nggak ada tempat datar untuk kita bisa dirikan camp. Jadi mau nggak mau kita harus sampai ke pos 7 atau Jowo Dwipo ini. Nah singkat cerita di jam 4:30 kita sudah sampai tuh di pos 7. Si Cuplis duluan nih yang manggil. Oi, sudah sampai oi. Pos pitu wesan. Ayo kurang titik. Si Cuplis teriak begitu. Nah kami yang ada di bawah itu kan kedengeran tuh suara si Cuplis. Semangat lagi tuh. Bener, emang bener tinggal dikit sih. Cuma tinggal beberapa belokan gitu ya. 2 belokan sudah sampai. Nah akhirnya sampailah kita ke pos 7 teman-teman. Nah di situ di pos 7 itu ada petilasan. Jadi ada kayak semacam batu nisan gitu ya, ada namanya. Di situ kami, ya memang benar di situ ada darat, di situ ada dataran yang bisa buat beberapa tenda lah ya. Di situ akhirnya kami mendirikan tenda. Nah akhirnya kami tiba tuh di pos
7 Jawa Dwi Po. Kami saat itu langsung diriin tenda, kemudian masak, makan. Setelah itu lanjut kita main kartu remi teman-teman ya, atau poker. Karena si Maeli ini sebelum berangkat dia bilang, Bawa poker aja biar nanti pas di dalam tenda itu kita bisa bermain gitu, nggak bosen. kita main tuh remi ya kan, sampai akhirnya jam 8 malam kami ingin tidur aja karena jam 1 nanti, 1 dini hari nanti itu kita harus summit attack atau menuju puncak lah istilahnya ya. Nah ini nih yang bikin kita kaget itu waktu kita kan ini selesai bermain poker nih ya, ayolah kita kencing dulu sebelum tidur. Akhirnya kita buka tenda tuh. Waktu itu saya yang buka tenda, pertama kali saya buka tenda. Saya buka tenda, kemudian saya lihat, loh kok kayak ada orang di samping petilasan itu. Dan emang benar teman-teman, benar-benar waktu itu saya kaget teman-teman, benar-benar kaget karena orang itu posisinya dia telentang kayak tidur gitu ya, 2 orang cuma pakai sleeping bag. Bayangkan jam 8 malam mereka cuma tidur pakai sleeping bag teman-teman, nggak bisa bayangin nih dinginnya kayak gimana kan ya. Akhirnya kita berlima beraniin tuh untuk keluar. Kemudian si Edo nih yang tanya waktu itu, Mas, sampean mau muncak ya? begitu si Edo tanya begitu. Iya mas. Kata si mas-masnya itu bilang gitu, dia katanya mau muncak, cuman kalau mau muncak itu kan pasti bawa tas gitu ya. Di situ dia gak bawa tas teman-teman, cuman bawa sleeping bag aja, barang-barangnya itu ya, gak pakai tas gunung. Nah yang bikin heran lagi kami berlima itu, si mas-mas ini waktu kita registrasi itu kan cuma ada 3 rombongan termasuk rombongan kami. Jadi rombongan yang pertama itu rombongan kami, rombongan kedua adalah rombongan yang jurit malam yang 8 orang itu yang ada ceweknya. Kemudian yang rombongan ketiga ini rombongan dari Malang yang 2 orang. Rombongan yang nggak pakai tas dan cuma sleeping bag ini nggak ketemu saya. Padahal yang lebih dulu sampai di sini itu harusnya kan si mas-mas yang dari Malang itu, rombongan yang dari Malang itu. Mereka juga cepet kok soalnya. Cuman kok yang sampai orang yang belum pernah kita lihat gitu. Nah ini yang bikin kita dalam hati itu berpikir kayak gini, tetap positif aja lah. Mungkin ini orang yang lintas jalur gitu. Jadi dia dari Purwosari mau ke jalur lainnya turunnya gitu. Kita positif thinking aja lah ya. Karena dia bilangnya juga mau ke puncak. Oke, singkat cerita, kita kencing tuh. Habis kencing kita tutup lagi. Kemudian kita lanjut tidur. Jam 1 pas dini hari kita bangun. Kita mempersiapkan untuk summit attack. Ya sesuai dugaan ya. Kita keluar itu 2 orang tadi itu sudah nggak ada. Ya kemungkinan mereka itu summit attack sebelum kita lah. Entah, saya juga nggak habis pikir ya. Mereka summit attack jam 12 malam itu kayak gimana gitu. Sedangkan peralatan mereka juga terbilang nggak lengkap. Ini bener-bener bikin kami waktu itu, iki sopo sih? Gitu. Tapi singkat cerita kita tepis semua kejadian tersebut. Kita langsung lanjut untuk summit attack. Karena summit attack ini lumayan lama lah. Jadi kalau kalian nggak tahu itu, jalur Purwosari ini jalurnya itu memang bener-bener lurus gini teman-teman. Kalau dilihat dari peta itu memang cuman lurus saja, nggak pakai muter-muter gini kayak di jalur Tretes gitu. Jalur Purwosari ini langsung lurus gini. Bisa kebayangkan ini waktu summit attack itu betapa capeknya teman-teman. Akhirnya kita menuju tuh ke summit attack jam 1:30 lah ya. Kita OTW menuju ke Pelawangan dulu nih. Nah di Pelawangan itu kami sempet bingung tuh dengan jalurnya. Karena waktu itu kami salah jalur teman-teman. Awal mula kita salah jalur itu si Edo atau si Cuplis ini bilang, Jalur yang bener nih yang kanan. nah feeling saya waktu itu mengatakan, enggak sing kiri yang bener ini please, yang kiri yang bener. Terus si Cuplis ini bilang, Gak sing kanan nih gitu loh ndak. Lihat ndak jaluri jalur setapak ada. cuman waktu itu saya mikirnya kita kan dari arah kiri nih ya, dari arah kiri. Kemudian kok tiba-tiba ada jalur setapak gitu di arah kanan. Padahal jalur kiri juga ada, cuman waktu itu memang nggak kelihatan sih jalur setapak itu teman-teman. Yang kelihatan ini malah yang kanan. Jadi akhirnya kita sepakatlah untuk menuruti jalur sebelah kanan atas feelingnya si Cuplis. Kita lewat jalur kanan, tapi jalurnya ini bukannya betul ya, jalurnya makin aneh. Jadi jalurnya itu masa ada lobang atau kayak jurang gitu, kita disuruh melompat. Nah ini yang bikin kita waktu itu, Wah, salah jalur sih. ini salah jalur sih. Gimana kalau kita cari jalur sebelah kiri yang tadi? Karena kita itu kan dari jalur yang sebelah kiri, masa kita ke kanan gitu? Soalnya di peta itu kan cuman lurus gitu, nggak sampai muter ke kanan. Nah singkat cerita kita nerabas lah tuh ke kiri. Dari yang sebelumnya itu jalur yang sebelah kanan, kita nerabas tuh ke kiri. Kita ketemu tuh, ya walaupun dengan susah payah ya, kita ketemu jalur sebelah kiri. Dan emang bener jalur yang sebenarnya itu sebelah kiri, pinggirnya itu jurang, bukan sebelah kanan.
Nah, setelah selesai drama salah jalur waktu itu, kami menemukan suatu kejadian yang membuat kita itu nggak bisa berkata-kata, teman-teman. Jadi kejadian ini tuh di luar nalar. Jadi saat waktu kita beristirahat di jalur pendakian Pelawangan, ya setelah kita salah jalur, itu saya dan Cuplis melihat api, teman-teman ya. Jadi waktu itu saya melihat sebuah api yang kemudian terbang ke atas lalu hilang. Jadi ceritanya waktu itu kita kan istirahat nih di jalur. Waktu itu kita lihat arah bawah. Nah, di situ Cuplis waktu itu yang pertama kali melihat, dia bilang ke saya, Loh, delon niku lho geni. lihat itu ada api gitu. Nah, saya juga waktu itu ngelihat. Nah, di situ saya tetap berpikir positif. Biar semua teman-teman ini nggak takut atau berpikiran negatif terkait api tersebut. Saya bilang, geni ku biasa itu musim kemarau ono geni secara noai. Saya cuma bilang gitu. Udah biarin aja. Ini musim kemarau, ada api, biarin aja. Nah, akhirnya kami waktu itu nggak berkata apapun terkait hal itu. Kita diem-dieman, pokoknya kita diem tuh. Si Hasan sama Mail sama Ahmed ini ada di bawah kita. Kemungkinan mereka nggak lihat adanya api itu, karena kita waktu itu kan Cuplis sama saya itu berada di depan nih. Jadi kita cuma berdua ngobrol, dan cuma saya dan Cuplis aja yang tahu terkait api tersebut. Ya kalau dikata di luar nalar sih di luar nalar, teman-teman, karena api itu terbang ke atas. Jadi munculnya itu awalnya kecil, cuman lama kelamaan makin besar segenggaman kayak gini lah apinya itu. Kemudian langsung naik ke atas. Itu yang bikin di luar nalar sih. Kalau dikatakan itu api Banaspati, ya saya juga percaya. Karena pergerakannya juga yaitu di luar nalar, teman-teman. Dan sosok api Banaspati ini dikatakan itu adalah perwujudan dari jin. Nah, kemudian kita lanjut tuh. Ternyata masih lama, teman-teman. Waktu menunjukkan pukul 5 subuh. Sinar matahari di garis cakrawala itu terlihat, dan kita masih belum sampai, teman-teman. Puncaknya itu masih kelihatan. Jadi kita mendaki gunung, kalau puncak itu masih kelihatan mata, pandangan mata, itu artinya masih jauh, teman-teman. Tapi kalau puncak itu udah gak kelihatan, baru itu lumayan dekat. Oke, lanjut. Perjalanan demi perjalanan kita lewati dari Pelawangan ke puncak. Namun sebelum sampai puncak itu masih batas Pelawangan ya. Ini si Mail ngomong nih, Wah, aku gak kuat lagi. Aku gak kuat lagi, tinggalan aja. Saya gak kuat ini, saya gak kuat. Tinggalan aja lah, tinggalan. saya tinggal di sini aja, saya nggak kemana-mana, kalian pergi muncak. Nah, ini yang menjadi kesalahan kami berempat waktu itu. Karena kita berempat ini masih ambisi ya untuk bisa sampai ke puncak. Jadi kita tinggal tuh si Mail. Dengan kami memberikan pesan ke si Mail, bos, ojo nanti lo ya, jangan kemana-mana lo ya. Wis di sini aja. Kami berempat pesan begitu ke Mail. Nah, akhirnya kita berangkat tuh menuju puncak. Si Mail nggak ke puncak ini karena emang fisiknya udah nggak kuat nih. Kalau mau balik pun waktu itu memakan waktu banget ya. Udah kepalang tanggung nih. Udah tinggal seperempat jalan lagi kita sudah sampai di puncak waktu itu ya. Si Mail gak kuat, kakinya sakit, entah karena kram atau memang karena apa ya, atau memang karena pertama kali mendaki ya, atau jangan-jangan karena tingkah laku dia sewaktu ada di jalur pendakian, sering ngomong kata-kata kasar, kotor gitu ya. Kita juga nggak tahu sih. Cuman waktu itu kesalahan kami berempat yaitu satu, kita meninggalkan teman pendakian kami di jalur pendakian, sedangkan kami muncak. Itu benar-benar penyesalan kami waktu itu ya. Oh, jadi singkat cerita kita sampai di puncak itu 8:30. Jadi bayangkan aja nih, dari jam 1 dini hari, kemudian kita sampai puncak itu 8:30. 8:30 pagi ya. Wah, panjang bener itu ya. Jadi itu menurut saya perjalanan summit attack terpanjang yang pernah saya lalui ya. Dari jam 1 malam loh, 1 dini hari, baru sampai di puncaknya itu 8:30 pagi. Singkat cerita kita berfoto-foto real lah di situ. Sampai akhirnya jam 9 pagi kita langsung turun dengan harap-harap cemas ya kan. Kita turun waktu itu cepet-cepet itu. Belum sampai di daerah si Mail yang kita tinggal itu, kita teriak-teriak, "Bos, si ono tak bos nak kono bos. Bos, nanti kon bos. Bos, di mana kau bos?" Kita tanya gitu. "Bos masih di situ tak kau?" Karena kita takut kan waktu itu dia itu hilang, teman-teman. Nah, singkat cerita kita sampai di tempat, kita ninggalin si Mail. Dan bener aja teman-teman, alhamdulillah waktu itu ya. Kejadian tolol kita waktu itu ninggal Mail itu bener-bener lega, bener-bener nggak bisa ditiru. Si Mail masih ada di situ dan dia bilang barusan aja dia boker lagi. Tapi gak apa-apa lah ya. Yang penting waktu itu dia selamat dan masih ada di situ. Kita langsung menuju ke tempat kita ngecamp, yaitu pos 7.
Sambil si Mael itu cerita ke kita. Tadi dia bilang itu kok lama ini anak-anak. Ya kan karena kita tinggalnya itu lama. Jadi kemungkinan jam 6 pagi lah kita tinggal itu. Dia sempet mau balik ke tenda. Cuman entah apa yang merasukinya. Entah emang udah takdir itu ya. Dia gak berani tuh. Dia nungguin kita. Jadi selamat lah akhirnya. Alhamdulillah ya. Nah akhirnya kita hampir sampai di tempat kita ngecamp. Cuman waktu itu kita ketemu dah tuh sama 2 orang rombongan dari Malang. Kita tanyain lah. Bang, kemarin kan abangnya duluan tuh. Kok kita nggak nemu? Samean di pos 5 sama pos 7. Padahal abangnya duluan. Dia bilang dia Berhenti kok. Waktu itu di Sendang Kunti. wajar aja sih ya. Mereka keduluan kita. Karena waktu itu pas waktu di Sendang Kunti itu kita nggak berhenti. Nah yang jadi pertanyaan itu kita tanya ke 2 orang itu tadi. Mas, kemarin pas di Sendang Kunti itu atau pas di jalur lah, terus sama ngeliat nggak? Ada 2 orang pendaki lagi. Ada rombongan 2 orang pendaki lagi. Mereka jawab. Nggak ada teman-teman. Nah ini yang bikin saya bingung dan heran itu 2 orang itu asalnya siapa gitu loh. 2 orang yang pakai sleeping bag doang di tempat kita diriin camp itu siapa gitu loh. Sampai akhir pendakian pun kita juga masih belum tahu sih. Karena kalaupun mereka itu summit jam ya 10, 11, 12an lah, itu kan paling nggak jauh sama kita gitu. Dan paling nggak itu di puncak ada mereka. Nah ini nggak ada loh mereka. Di puncak waktu itu kita nggak ketemu orang sama sekali. Cuman rombongan kami berlima. Masa itu jin yang menyerupai manusia? Pokoknya pendakian kali ini itu membuat kami berlima ya itu mendapatkan sebuah pelajaran penting banget. Yang nomor 1 itu jangan tinggalkan teman pendakian kalian teman-teman. Entah kondisinya seperti apa, itu jangan tinggalkan teman kalian. Jangan ambisi untuk memburu puncak. Dan memang benar waktu itu kami salah. Nah karena memang kami itu baru pertama kali naik 3000-an mdpl, kami ambisi dong untuk sampai ke puncak. Dan itu menjadi kesalahan terbesar rombongan kami waktu itu. Nah dari situ saya mendapatkan pelajaran, gak akan lagi lah ninggalin hal semacam itu, meninggalkan teman di jalur pendakian. Lebih baik kita turun aja. Seperti itu teman-teman. Terkait Adanya api Banaspati, kemudian kita salah jalur. dan yang terakhir ini Kita ketemu entah itu orang atau jin teman-teman ya, yang menyerupai manusia di pos ke-7, pos dimana kita ngecamp. ini menjadikan pertama kali saya mengalami kejadian horor atau mistis di saat mendaki gunung teman-teman. Oke, mungkin segitu aja dulu teman-teman. Semoga dari cerita saya ini kalian mengambil manfaatnya ya. Dan hal-hal negatifnya kalian buang aja lah. Sampai ketemu di cerita misteri lainnya teman-teman. Saya Safi Karim pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.